selamat pagi Pak Tony. Sekarang kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang direct joins for update and delete statements in Oracle Database 23AI atau 26AI. Oke, di sini ada saya sendiri, Audrey, dengan NIM 057. Saya Faiz Reksi Akbar dengan NIM 114. Saya Stefani Claudia dengan NIM 035. Di sini yang pertama, kenapa latar belakang dari fitur ini ada. Jadi sebelum versi 23 ini itu belum ada join langsung dalam update atau delete. Jadi para developer DBA itu dia membuat fitur ini. Jadi dibuat jadi lebih simpel. Sebelumnya kalau misalnya developer mau ngubah join langsung itu pakai merge. Jadi di sini kalau merge itu kan panjang. Kalau misalnya join langsung update delete itu jadi lebih pendek. Terus di sini ada pengertian join. Jadi join itu adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih table. Berarti bisa 2 data, bisa 3 data, bisa lebih. Jadi intinya dari table itu harus memiliki hubungan tertentu. Jadi harus ada relasionalnya antara primary key sama foreign key. Jadi tujuan utamanya adalah agar kita bisa menampilkan atau memanipulasi data yang saling berhubungan antar table dalam satu hasil query. Oke, selanjutnya itu ada pengertian update. Jadi update adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada. Dengan kata lain, perintah update ini digunakan untuk mengganti nilai lama menjadi nilai baru pada kolom tertentu dan menggunakan kondisi atau where. Selanjutnya ada pengertian delete. Nah, delete ini juga adalah perintah SQL yang digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris data dari tabel di database. Nah, dengan kata lain, perintah ini juga sama seperti update tadi, harus menggunakan where. Oke, selanjutnya kelebihan dari fitur namanya direct join yang sedang kita bahas, yaitu pertama mengurangi kebutuhan subquery atau PLSQL extra. Kemudian apa? Fitur ini juga memudahkan untuk dibaca dan juga dipelihara. Kemudian meningkatkan juga yang namanya kinerja supaya lebih efisien. Dan juga berguna untuk operasi data yang dimana berelasi antar table. Selanjutnya di sini ada perbandingan dari sintaks update sebelum dan sesudah Oracle 23AI. Yang di sebelah kiri ini ada sebelum Oracle 23AI, yang sebelah kanan ini setelah adanya Oracle 23AI. Bisa lihat di sini di sebelah kiri itu sama dan kanan sama-sama itu untuk mengupdate tabel T1 yang dimana mengubah atribut kode sama description. Akan tetapi di sebelah kiri ini masih menggunakan subquery yang merupakan sebelum dari 23AI. Yang sebelah kanan ini langsung dibaca diset oleh query dari kode itu T1 menjadi si B, table T2 dari kodenya. Begitu juga dengan description. Kemudian di sini ada contoh untuk delete juga sebelum dan sesudah Oracle 23AI. Di sebelah kiri sebelum dan di sebelah kanan itu sesudah. Di sebelah kiri ini delete-nya ingin menghapus dari table orders, yang dimana harus menggunakan subquery select from table cancelled order, yang dimana ordernya itu sama dengan dari table order dan juga cancelled order. Nah, di sebelah kanan ini langsung menggunakan fitur direct join dari delete. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam query-nya langsung. Kita akan membuat table customer terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan membuat table dulu yang namanya customers. Yang mana ada atribut customer ID dengan tipenya number sebagai primary key, kemudian atribut customer name bertipenya varchar 2, maksimalnya 50 karakter. Kemudian ada atribut city, tipenya varchar 2, maksimalnya ada 30 karakter. Dan yang terakhir ada atribut status bertipe varchar 2, maksimalnya ada 10 karakter. Kemudian kita akan memasukkan value ke dalam table yang baru saja kita buat.
setelah kita memasukkan value-value-nya atau data-datanya, kita akan men-set dia formatnya dengan kolom dari customer ID-nya. Oke, di sini kita buat table orders, create table orders. Isinya tuh ada order ID, tipenya number, ini sebagai primary key, kita set. Lalu ada customer ID, ini tipenya number. Lalu ada order date, ini tipenya date. Lalu ada total amount, ini tipenya varchar, number. Status tipenya varchar, 16. Lalu kita constraint, fk customer sebagai foreign key. Kita ambil referensi dari customer. Oke, lanjut di sini kita masukin datanya, insert into orders. Di situ ada order ID, kita masukin. Ada customer ID, ada order date, ada total amount, status. Lalu kita masukin value-nya. Value-nya itu 101, terus date-nya itu 2025 lalu statusnya sebagai pending. Oke, lalu kita masukin insert yang kedua, into orders, order ID, customer ID, lalu order date, total amount, status. Terus value-nya itu ada 102, 1 date-nya itu 2025 isinya 12.10.45. Terus statusnya di sini komplit. Lalu di sini kita masukin insert lagi into orders, isinya order ID, terus customer ID, lalu order date, lalu ada total amount, lalu status, value-nya 101,
104 3 terus date-nya itu 2025 11/03. Ini 18 1 2 3. Lalu statusnya pending. Oke, ini data keempat tidak masuk. Kalau udah tinggal kita cek lagi. Select from orders. Ini data tidak masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan query update. Sebelum itu, kita lihat dulu data apa saja yang sudah kita punya dari tabel yang sudah kita buat. Pertama ada data customers. Yang kedua ada data orders. Oke, untuk query yang pertama, kita akan melakukan update orders. Oke, bisa dilihat di sini two rows updated. Jadi, penjelasan dari query ini adalah update orders O. Jadi, kita menginisialisasikan tabel orders itu sebagai huruf O. Lalu kita set O status, yaitu tabel yang ini menjadi cancelled, dari customers, yaitu C. Jadi, kita menginisialisasikan tabel customers dengan huruf C, di mana customer ID pada tabel orders dan juga customer ID pada tabel customers adalah sama. Dan status dari tabel customer adalah inaktif. Kalau misalnya kita lihat dari tabel customer yang statusnya inaktif adalah Raffi, yaitu dengan customer ID sama dengan 1. Jadi, seharusnya dari tabel orders ini yang berubah adalah status pesanan dari customer ID-nya adalah 1. Jadi, kalau misalnya di sini 1, statusnya akan berubah. Jadi, kita akan lihat. Oke, bisa dilihat di sini orderan dengan customer ID sama dengan 1, statusnya sudah berubah menjadi cancelled. Oke, di sini kita melakukan update pada tabel orders dan kita mengeset status ordersnya menjadi complete dari tabel customer, di mana customernya ini memiliki city adalah Jakarta. Kalau misalnya kita lihat dari tabel customer yang memiliki city Jakarta adalah customer ID dengan ID sama dengan 2. Jadi seharusnya di tabel orders customer ID dengan ID sama dengan 2, status pesanannya sudah berubah menjadi complete. Seperti query yang tadi kita buat. Oke, kita lanjut ke query yang ketiga.
Oke, di sini tulisannya two rows updated. Jadi di sini kita melakukan update pada table orders dan kita mengeset total amount-nya itu akan dikali 0,9 kalau misalnya status dari si customer itu adalah aktif. Kalau misalnya kita lihat dari tabel customer yang memiliki status aktif adalah customer ID dengan ID 2 dan 3. Jadi seharusnya kalau misalnya kita cek di tabel orders, customer ID dengan ID 2 dan 3 total amount-nya sudah dikali 0,9. Tadinya 400.000 sekarang sudah berubah menjadi 390.000. Yang tadinya 1,8 berubah menjadi 1,62. Jadi total amount-nya dikalikan 0,9 sehingga di sini bisa kita lihat dari tabel orders ini sudah berubah. Oke, kita lanjut ke query delete. Delete dengan menggunakan direct join. Oke, di sini kita melakukan delete dari tabel orders menggunakan tabel customer, di mana customer ID di tabel order dan juga customer ID di tabel customer adalah sama, dan city dari si customer adalah Bandung, dan status dari orderannya adalah pending. Oke, kalau misalnya kita lihat dari city, kenapa di sini no rows deleted? Karena kalau misalnya kita lihat city dari customer adalah Bandung. Kalau misalnya kita lihat di atas, Bandung, customer ID-nya adalah 1. Dan status orderannya adalah pending. Kalau misalnya kita lihat di tabel orders, customer ID dengan ID 1, statusnya tidak ada yang pending. Itulah kenapa di sini no rows deleted, karena tidak ada data yang memenuhi query ini. Oke, kita lanjut ke query delete berikutnya. Oke, di sini tulisannya one row deleted. Oke, kita di sini menghapus data dari tabel orders menggunakan tabel customer. Oke, coba kita lihat tabel order. Oke, customer ID dengan ID 2 di sini sudah tidak ada karena tadi kita sudah menghapus customer yang city-nya berasal dari Jakarta, yaitu yang ID-nya adalah 2. Sehingga di sini dari tabel order sudah tidak ada lagi yang customer ID-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya ini Oke, di sini terjadi error, di mana customer ID pada tabel order dan juga customer ID pada tabel customer adalah sama, dan city dari customer adalah Jakarta. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi di tabel ini, city yang Jakarta adalah customer ID dengan ID 2. Pada saat kita ingin melakukan delete. Hal ini terjadi karena kita mencoba untuk mendelete data dari tabel customer, sedangkan customer itu adalah parent table dari orders, yang dimana tadi ada foreign key yang menyambungkan kedua tabel tersebut, sehingga query ini tidak dapat berhasil berjalan. Sekian presentasi dari kami bertiga. Terima kasih Pak Tony juga teman-teman.